Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini videonya agak-agak sedikit lebih bagaimana begitu ya, mengenai Ibu Salsa. Tapi ini bulan puasa, Anda jangan mikir kesana kemari dulu ya. Kita lihat dari sudut yang berbeda. Karena menurut informasi dengan kasusnya Bu Salsa sekarang ini, Bu Salsa tetap berhak menjadi CPNS begitu ya, diluluskan lah. Jadi ini menjadi hal yang berbeda kalau kita lihat dari ada guru sebelumnya yang nyanyi lah gitu ya, yang mempunyai nasib yang berbeda dengan Bu Salsa, nyanyi tapi dipecat begitu, sedangkan Bu Salsa dengan video-video yang luar biasa begitu ya, menyangkut moral lah, tapi tetap diloloskan sebagai CPNS. Ini meski viral, ini ada hashtag yang mengatakan bahwa meski viral karena video show Bu Salsa tetap dinilai layak jadi guru dan lolos P3K. PGRI Jember siap pasang badan katanya ya. Sedangkan sosok Novi Citra Indrayati, vokalis Sukatani band Semeton ya, berpotensi berprofesi sebagai guru, diduga dipecat imbas lagu bayar-bayar beredar. Ini ada apa? Kok perlakuannya beda ya? Kalau Sukatani nyanyi, kalau itu dengan video assure-nya, apakah bisa mempersatukan anak bangsa sehingga diloloskan? Ini menarik sebetulnya dan menimbulkan berbagai ragam spekulasi dari para netizen menanggapi video ini. Jadi ini menarik sebetulnya, kita reaksi bagaimana videonya, tanggapan dari para netizen. Ini dia. Dua guru, dua nasib, apa yang salah? Coba pikirin, ini dua guru viral, satu karena kritik sosial, satu karena jadi korban penyebaran video pribadi. Tapi kenapa yang satu dipecat, sementara yang lain tetap dianggap layak mengajar? Gimana kalau kejadiannya coba kita balik? Bu Novi, vokalis band elektropunk, bikin lagu bayar yang kritik polisi, dan viral kan teman-teman juga pasti tahu. Nah hasilnya, dia dipecat dari sekolah tempat yang ngajar. Sementara Bu Salsa, yang videonya tersebar tanpa izin, tetap dapat dukungan buat lanjut mengajar. Sekarang coba kita balik situasinya, gimana kalau justru Bu Novi lah yang jadi korban penyebaran video pribadi, sementara Bu Salsa yang bikin lagu kritik sosial? Apakah kita bakal lihat reaksi yang sama? Atau jangan-jangan ya standar kita beda, tergantung siapa yang kena? Ini bukan soal siapa yang lebih salah atau benar teman-teman, tapi soal pola yang berulang. Kenapa ekspresi kritik, terutama ke sistem, selalu dianggap lebih berbahaya dibanding isu moralitas pribadi? Apakah pendidikan kita lebih takut sama guru yang mengajar berpikir kritis dibanding guru yang pernah jadi korban? Kritik sosial itu dianggap mengancam, tapi korban pelanggaran privasi malah ditoleransi. Jadi pertanyaan ya teman-teman, apa yang sebenarnya kita jaga dalam dunia pendidikan? Menurut kalian gimana tentang ini? Coba deh sependapat drop komen ya. Meski viral karena video syur, Bu Guru Salsa tetap dinilai layak jadi guru dan lolos P3K. PGRI Jember siap pasang badan. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya itu mencampuri urusan pribadi orang lain, tapi karena ini menyangkut profesi seorang guru, saya harus bersuara. Jadi seorang guru itu bukan hanya dinilai dari nilai akademisnya yang bagus dan pinter. Seorang guru bukan dinilai hanya karena ngajarnya itu telaten, terus hebat, atau mudah dimengerti. Bukan. Tapi seorang guru itu dinilai juga karena perilakunya. Kalau seorang guru perilakunya nggak baik, muridnya bisa ikut-ikut nggak baik. Kalau perilakunya bagus, ya muridnya bisa ikut bagus. Contoh gini. Anak-anak kecil zaman sekarang itu kan sudah pakai HP, pegang gadget. Gimana kalau anak-anak itu kemarin sudah melihat video ibu guru ini, terus sekolah kan, ngajar, gurunya menerangkan. Si murid itu ngelihat gurunya jadi ingat video yang ditonton kemarin. Loh, Bu Guru itu kalau gini, aduh, itu akan ngerusak otak dan mentalnya si murid. Karena apa? Si murid sudah berimajinasi, soalnya sebelumnya sudah melihat gurunya yang itu. Ya kan? Gimana menurut kalian, para mulut netizen? Setuju nggak dengan pendapat saya? Kalau saya rasa ya, guru itu bukan karena kepintarannya saja, tapi perilakunya. Murid zaman sekarang itu sudah cerdas Pak, Bu. Sudah mengerti informasi. Kalau mereka mencari informasi, tahu informasi itu gimana? Terus mereka melihat
Gimana pikiran anak itu? Terus mikirnya, aduh jadi guru ternyata nggak usah pinter, nggak usah jadi toladan, nggak usah perilaku baik. Toh buktinya guruku kayak gitu bisa jadi guru. Gimana coba? Kasihan muridnya, kasihan mental muridnya ya. Oke? Mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk PGRI Jember. Mohon maaf jika saya lancang dalam mengkritik PGRI Jember. Terima kasih. Untuk PGRI Jember, tolong lihat dan simak video ini baik-baik. Jejak digital tuh memang nggak bisa nggak bisa ilangin. Dan kalau udah masuk Terabok sama Telegram, itu katanya susah untuk diretas. Mau gimana? Terus yang komen-komen, nanti anaknya ngeliat ibunya bodoh amat. Bu, iya nggak apa-apa, emang gimana nasi sudah jadi bubur. Sutmu. Bikin lagi part 2, iya monolog aja kali ya, kapan-kapan deh. Gimana coy? Bapak Ibu PGRI Jember sudah melihat video Ibu Salsa ini kan? Gimana tanggapan Anda? Masih layakkah Ibu Salsa untuk menjadi guru dan lolos P3K? Masihkah mau tetap pasang badan? Ini Ibu Salsa bukannya menyesal atas perbuatan yang dilakukan kemarin, bukannya malu, bukannya berhenti melakukan live-live kayak gini, malah dia menantang, malah bilang kalau akan membuat part 2. Video itu part 2 katanya. Terus bilang juga kalau gimana kalau nanti anaknya tahu jejak digital bla bla. Bodoh amat. Bapak Ibu PGRI Jember, seorang guru itu dilihat juga dari moralnya, perilakunya. Kalau moralnya sudah tidak baik, perilakunya sudah tidak baik, apa patut dicontoh oleh murid-muridnya? Hah? Apa patut dicontoh? Nggak patut. Terus apalagi itu ucapan-ucapannya di live itu kan tidak mencerminkan seorang guru yang baik, tidak mencerminkan seorang pendidik yang baik. Masa murid-murid mau dididik oleh guru yang semacam ini? Kan kasihan ya. Tolong dipertimbangkan lagi PGRI Jember. Mohon maaf untuk semua ya, untuk PGRI Jember, untuk Ibu Salsa dan untuk semua guru yang ada di Indonesia ini. Saya berbicara di video ini bukan karena saya itu menyinggung pribadi orang, bukan. Tapi di sini saya berbicara karena ini menyangkut profesi seorang guru ya. Jadi saya ingin profesi seorang guru itu benar-benar dilihat dari perilakunya, dari moralnya ya, dari akhlaknya, bukan sekedar dari akademisnya ya. Karena apa? Itu untuk murid yang menjadi penerus masa depan bangsa. Jadi seorang murid harus benar-benar mendapatkan guru yang baik ya. Harap dipahami dan dimaklumi. Mohon maaf ya jika yang merasa tersinggung. Masuk akal ya ketika memang guru bukan hanya pandai mengajar, tapi guru itu adalah tauladan ya. Jadi bagaimanapun guru yang paling menonjol sebenarnya kalau saya lihat sekarang adalah bagaimana keteladanan dari seorang guru. Benar ya, kalau memang akhlak guru itu baik, maka generasi yang diajari pun akan baik. Tapi ketika memang akhlak guru tidak baik, bagaimana mengajarnya? Sehingga ada mungkin ya kata-kata ta'ziah di situ mengatakan bahwa kalau guru kencing berdiri, maka murid itu akan kencing berlari. Kalau tidak salah, kebalik apa bagaimana begitu? Silakan tulis di kolom komentar. Itu artinya bahwa peran serta guru sekarang dalam perkembangan anak didiknya sangat menentukan ya. Generasi sekarang apapun profesinya sekarang itu tidak lepas dari peran serta dari seorang guru. Tapi kalau guru sekarang ini seperti itulah, seperti yang dibahas tadi lah, bagaimana muridnya begitu. Jadi orang tidak akan melihat bagaimana dia sekarang berperilaku begitu ya, tetap juga akan dibela dan akan diangkat. Dan persoalan seperti itu. Sedangkan di sana yang sedikit kritis begitu, menyuarakan aspirasi dengan cara yang positif di situ dipecat. Ya,
Ini akan menjadi dampak buruk mungkin ke depan nantinya, bahwa kita berpikir bahwa tidak usah kritik, Anda mau bagaimanapun di situ, mohon maaf, mau apalah, mengumbar apa segala macam, kecuali Anda tidak menegur, Anda tidak mengkritisi para pemerintah, Anda aman. Jadi nanti konsepnya seperti itu kan membahayakan juga ya generasi ke depan. Tapi sudahlah semeton ya, itu yang terjadi. Mudah-mudahan nanti ada perubahan lah di ke depannya. PGRI, saya belum cek PGRI ini gimana ini. Dan coba kita lihat semeton ya live-nya Bu Salsa yang dipermasalahkan oleh mas-mas tadi. Ini dia. Guys, pernah dengar cerita Bu Guru Salsa? Bayangin, sosok yang selama ini dikenal sebagai pendidik tiba-tiba jadi heboh gara-gara video syur yang viral. Gak nyangka ya. Jadi ceritanya, video syur Bu Guru Salsa mulai beredar di media sosial dan langsung jadi perbincangan. Dalam sekejap, fakta-fakta unik soal dirinya bermunculan, bikin netizen heran dan terbagi antara dukungan dan kritik. Semuanya terjadi sangat cepat di era digital ini. Menurut aku, fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya reputasi di dunia maya. Satu video bisa mengubah citra seseorang secara drastis, dari guru yang dihormati jadi sosok kontroversial. Di satu sisi, ini jadi pelajaran buat kita agar nggak mudah menilai tanpa cek fakta. Tapi di sisi lain, ini juga bukti kalau dunia digital memang nggak kenal ampun. Jadi, kita sebagai netizen harus lebih kritis dan bijak dalam menanggapi berita viral seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kita sudah cukup kritis menilai informasi di media sosial atau justru terlalu mudah terpengaruh oleh hype? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, kapan hari itu ada yang murid foto telepon guys. Kayak mereka nggak percaya dong kalau aku keluar gitu dari lembaga. Kayak disayangkan banget ya. Mbak, wah waktunya, iya. Waya buka. Guys, tetap kuliah, coy. Semester 6. Aku masih semester 6. Jadi tetap harus sampai selesai kuliahnya. No putus-putus. Tetap kuliahnya. Jejak digital tuh memang nggak bisa ilangin. Dan kalau udah masuk Terabok sama Telegram, itu katanya susah untuk diretas. Mau gimana? Terus yang komen-komen, nanti anaknya ngeliat ibunya bodoh amat. Bu, iya nggak apa-apa, emang gimana nasi jadi bubur. Sutmu. Bikin lagi part 2, iya monolog aja kali ya, kapan-kapan deh. Kita beda 10 tahun loh guys, tapi suamiku mancen wajahnya awet muda. Aku umurnya 22. November kemarin 22. Tahun ini 23. Tuh guys. Opo ye. Iya, masih 22. Aku kelarin 2002 soalnya, 2002 akhir. Tanggapan mertua, ya gimana ya? Dibilangin semuanya tuh sudah dikasih masukan dulu, jadi udah sekuat baja gitu. Udah isi belum Bu? Kan masih belum 1 bulan, hey, masih 2 minggu nikahnya, ya kan? Bener nggak? Masih 2 minggu coy. Kamu tahu guys, kemarin aku kan ke Matahari ya, ke Johar, beli celana, cari celananya suami aku. Kamu tahu? Ibu ya, ibu-ibu banyak sih, tapi yang paling ngena itu ibu emang. Udah lihat aku kan kayak hafal gitu. Di video coy, di foto, dan aku kan sadar banget sama kamera ya. Jadi kayak apaan sih nih orang, pain.
Gak suka bisa-bisanya digituin. Tapi aku mau marah nggak mungkin kan, kayak ya udahlah gitu, itu hak mereka mau ngefoto aku atau mau tapi sama aja kayak orang menghakimi gitu nggak sih, dengan bukan kekerasan tapi dengan kayak cara kayak gitu, kayak menghakimi gitu nggak sih, ya kan? Bilang iya nggak, iya kan? Bisa di ilangin. Dan kalau udah masuk Terabok sama Telegram itu katanya susah untuk diretas. Mau gimana? Terus yang komen-komen, nanti anaknya ngeliat ibunya bodoh amat. Bu, iya nggak apa-apa, emang gimana nasi jadi bubur. Sutmu bikin lagi part 2, iya monolog aja kali ya, kapan-kapan deh. Aku masih semester 6, jadi tetap harus sampai selesai kuliahnya. No putus-putus, tetap kuliahnya. Jadi segitu semeton video Bu Salsa ya. Bu Salsa sekarang 12 menit. Bu Salsa berapa menit? 13 menit ya mengenai Bu Salsa. Tapi intinya semeton ya, kalau hal seperti ini, karena kan tradisi di bangsa kita ini memang begitu. Orang yang menghina kemarin lambang negara dijadikan duta Pancasila lah gitu ya. Kemudian ada yang melanggar ini dijadikan duta. Jangan-jangan Bu Salsa nanti juga akan dijadikan duta tidak pakai itulah. Jadi gitu sebetulnya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.